Gagasan KDM tidak bisa diragukan lagi, ya. Kebijakan KDM tidak bisa diragukan lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita harus simak dan tonton video yang akan saya tampilkan ini dalam pidatonya beliau Kang Deddy Mulyadi, mengejutkan semua pejabat yang ada di depannya beliau Kang Deddy Mulyadi. Dan supaya tidak salah paham dan tidak salah pahaman, simak, tonton sampai selesai, ya. Biar tidak lama-lama, tidak bertele-tele, kita simak dulu sama-sama. Di sebuah kabupaten, berulang-ulang saya nggak mau, sampai terakhir nemuin saya, gimana Pak Deddy kalau BUMD-nya dipersiapkan untuk menjadi pemegang saham. Saya belum jawab juga. Di pikiran saya ke depan, setiap ada sumber alam di Jawa Barat, kandungan mineral, batu, pasir, ketika ditambang, izin IUP di provinsinya, karena itu kewenangan provinsi, kalau di SDM akan saya cantumkan bahwa desa pemegang saham dari tambang itu, sehingga dia masuk dalam manajemen. Hasil dari tambang itu nanti harus masuk dari kas desa, tetapi di kas desanya akan diplet oleh gubernur untuk apa? Recovery lingkungan, pembangunan rumah rakyat miskin, beasiswa bagi anak-anak sekolah di desa itu, pembangunan infrastruktur, perlindungan sumber mata air. Kenapa? Karena ruang koruptif itu dibuka. Di mana ruang koruptif dibuka? Karena plet aturannya tidak ada, maka ketika ada izin, orang lebih cenderung memberikan pada orang yang jadi pejabat dibanding memberikan saham untuk anggaran daerahnya. Terbuka, Pak. Kenapa? Untuk mempercepat pertumbuhan dan kemakmuran desa. Kebayang, Pak, kalau desa merupakan pemegang saham dari otorisasi tambang mineral, maka di Indonesia ini sudah ribuan desa akan memiliki income per kapita yang sangat tinggi, bahkan bisa jadi tertinggi di dunia. Kenapa? Hasilnya triliunan dari situ, tapi daerah yang dimana menghasilkan tetap miskin, bahkan mendapat residu. Apa itu? Ketika tambangnya hilang, mereka jatuh menjadi masyarakat miskin, tidak punya sumber air, jalannya penuh debu, kemudian sawahnya rusak, gunungnya rusak, mereka akhirnya menjadi menderita karena pertambangan. Ini konsep. Mari kita bicarakan nanti dengan asosiasi kepala desa, asosiasi Bamusdes, kemudian untuk bersama-sama mengawal. Kenapa? Kalimat Pak Jam Intel adalah jaga desa. Desa harus dijaga dari degradasi, runtuhnya kebudayaan desa, runtuhnya sumber alam desa. Nah, kalau saya perlu jaga desa, kalau saya gubernur, jaga bunga desa. Karena gubernurnya duda. Nah, ini satu gagasan, pemikiran yang mudah-mudahan menjadi transformasi. Kita akan mulai di Jawa Barat perubahan ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada para anggota Bamusdes dengan satu pesan. Hari ini di desa mulai hilang tradisi kepekaan. Sampah bertebaran, tidak ada yang mungut. Rumput tinggi di pinggir jalan, tidak ada yang babat. Orang lebih sibuk berdebat dibanding bekerja. Saya nggak usah jauh-jauh nyontoin. Di kampung saya mengapit dua desa, Desa Sukasari dan Desa Situsari. Jujur, rumput di jalan gubernur yang motong, sampah bertebaran gubernur yang mungut. Berulang-ulang saya panggil kepala desanya, tidak pernah ada perubahan. Kenapa? Karena pejabat desa hari ini banyak yang terlalu sibuk mikirin SPJ,
dan dana desa dibanding merawat dan menjaga desa. Ini harus dirubah. Untuk itu bergululah kepada kepala desa zaman baheula, kuwu zaman baheula, jarok zaman baheula, tanpa dana subsidi desa. Di era Orde Baru dana subsidi desa 1 juta, kadang turun ke desanya cuma 100.000, sama camat sudah dipotong pakai kaos untuk kampanye, karena saya hidup di situ tahu. Ya, zaman itu kepala desa tidak punya dana desa, tapi bisa bangun jalan, bisa punya tanah bengkok, bisa bangun kantor desa, bahkan istrinya ada yang 4 tapi rukun. Dan yang paling penting Pak Jam, di zaman itu banyak kepala desa yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Yang kerja sekretaris desanya yang ngerti, kepala desanya tidak ngerti baca tulis, tapi berhasil memimpin desa. Hari ini banyak kepala desa yang sarjana, bahkan S2 dan S3. Banyak anggota Bamusdes yang sarjana BPD, piraku dipimpin kunu buta huruf, kepala desa, desana alus, subur makmur gemah ripah repeh rapi, jalana kabangun timimiti jalan munding, jalan lori, jalan roda tebi ka jalan aspal, monya urang nu ayeuna serba aya, serba dihonoran, saeutik-eutik nage aya honorna, piraku urang teu bisa ngawujudkeun, era ku karuhun teu bisa nu teu apal baca jeung nulis. Ya, era atuh sarjana. Kukituna semoga saya ucapkan selamat atas dilantiknya teman-teman Bamusdes yang hari ini sudah terkoordinasi dengan baik dari desa sampai pusat. Semoga desa menjadi kekuatan utama bagi pembangunan Indonesia. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari desa mewujudkan Jawa Barat istimewa. Urang Sunda kantos nyarita, ieu teh nu nyarita teh dalem jai. Nyarita teh kieu. Kawung mabur carulukna sama leungitin pandana, Ciamis tinggal paitna, Ciherang tinggal kiruhna, Resi leungiteun ajina, Pandita ilang komara, kaduru ku hawa nafsu. Saya harus menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada yang lain mungkin banyak yang tidak memahami, dan agar tidak melahirkan salah tafsir. Apa sih problem bangsa ini? Dan apa juga problem beragama? Problem berbangsa dan problem beragama itu disebabkan karena hilangnya ruh dalam setiap titah dan peristiwa. Maka dulu dalam sambil ngajentreng kacapi disebutnya mamaos, dia setelah tahajud itu menghadap ke Gunung Gede dan Gunung Pangrango sambil menangis, dan itu yang ditembangkannya, Kawung Mabur Carulukna. Apa itu Kawung Mabur Carulukna? Kawung itu apa? Kawung itu adalah pohon aren. Caruluk itu apa? Ini yang dinantikan menjelang buka puasa, kolang kaling. Mabur apa? Pergi. Ketika pohon aren kehilangan kolang kalingnya, maka dia akan kehilangan gulanya, maka akan kehilangan makna. Sama leungiteun pandana apa? Tikar. Tikar leungiteun apa? Pandan. Pandan itu apa? Pandan itu bahan dari tikar, yang kemudian kalau ditiduri itu memiliki nilai estetika yang sangat tinggi, yang melahirkan rasa nyaman. Apa itu artinya? Malam-malam orang tidur kehilangan mimpi indahnya, yang ada adalah kegelisahan. Ciamis tinggal pahitna. Ciamis apa? Air gula. Tinggal pahitna. Kenapa air gula jadi pahit? Karena hari ini orang minum gula jadi penyakit diabetes. Pahit, penyakit. Kemudian Ciherang tinggal kiruhna, airnya bening tapi keruh. Kenapa? Tidak melahirkan pikiran yang jernih, tindakan yang jernih, cara berpikir yang jernih. Kemudian kiruh bagaimana dalam makna harfiahnya? Air dari Cianjur, air dari Sukabumi sudah dimasukin dalam kemasan, kiruh, mahal harganya.
Ciherang tinggal kiruna resi leungiteun ajina pandita ilang komara. Resi itu apa? Orang-orang yang punya keilmuan. Panditu itu apa? Orang-orang yang punya kebijakan sehingga kehilangan kewibawaannya. Apa ciri kehilangan kewibawaannya? Negara membuat pasal, kemudian pasalnya dicantumin dalam plangnya dibuatkan oleh dinasnya lingkungan hidup, dibuatkan oleh dinas kebersihan, dibuat oleh dinas kehutanan, dibuat oleh dinas perkebunan, ditulis dilarang membuang sampah, dilarang menebang pohon. Plangnya gede, sampahnya di bawah. Kenapa kehilangan komara? Resi leungiteun ajina pandita ilang komara, karena kaduru ku hawa nafsunya. Apa kaduru ku hawa nafsunya? Karena isi perencanaan anggaran itu nafsu, DPA itu nafsu, RKA itu nafsu. Apa yang menjadi nafsu harus ada lebih dalam setiap item digit anggaran, itu nafsu. Ya, seperti itu ya teman-teman dan saudaraku semuanya. Bagaimana teman-teman menyimak dan menonton video yang barusan saya tampilkan dari beliau Kang Deddy Mulyadi di dalam pidatonya beliau Kang Deddy Mulyadi. Ya, gagasannya beliau Kang Deddy Mulyadi untuk kedepannya Jawa Barat dan kebijakannya beliau kedepannya untuk Jawa Barat seperti apa teman-teman mungkin sudah tahu. Ya, bagaimana perkembangan Jawa Barat saat ini, bagaimana kemajuan Jawa Barat saat ini, bagaimana tindakannya beliau Kang Deddy Mulyadi yang begitu nyata. Ya, siapa yang menyangka beliau Kang Deddy Mulyadi bakal seperti ini ya teman-teman. Ya, saya pun tidak menyangka beliau bakal seperti ini. Begitu semangat untuk membangun Jawa Barat, begitu semangat membuat kebijakan untuk kebaikan Jawa Barat ya. Jadi teman-teman, kurang lebihnya mungkin teman-teman punya respon masing-masing dan pendapat masing-masing. Jadi dari saya Janus Edit Official, saya tutup videonya, dan apabila dari saya salah pengucapan, salah penyampaian, salah apa yang saya lontarkan, salah apa yang saya simak, salah pengertian, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman dan saudaraku semuanya. Dan terima kasih sebanyak-banyaknya.